Tapi saya nggak takut di situ. Saya tetap dengan kondisi ya harus tenang, memang harus tenang. Diteror di rumah saya nggak mempan, diteror sampai didatengin saya juga nggak mempan, didatengin ke kantor nggak mempan juga gitu kan. Nah sampai saya udah di titik itunya, saya dengerin ceramah di masjid di daerah Surabaya, masjid besar. Yang berbicara itu ustadz yang dari Papua. Garamatan. Hah? Ustadz Garamatan. Iya betul. Nah di situ, itu saya kayak nyinggung saya gitu kan. Nah di situ, Padahal belum kenal ya. aku belum kenal pak, gitu kan. Padahal Garamatan. Akhirnya begitu selesai itu habis sholat maghrib mau menjelang isya. Selesai sholat isya, saya datengin tuh Ustadz ngobrol. Ustadz bisa diskusi sedikit aja sebelum itu. Gini jelasin terus akhirnya. Saya bilang, oh iya, jangan-jangan selama ini kegelisahan dan ketidaknyamanan itu kayak kita minum, saya merasa diri saya nggak puas-puas tuh kayak diibaratkan sama beliau itu bahwa kita minum air laut gitu loh, haus terus gitu, rumah tangga nggak tenang apa segala macam. Nah, di situ saya harus berhenti gitu kan, berhenti. Nah kita bicara sampaikan ke istri. Nah sampai nggak konflik gitulah. Tapi nggak bisa. Terus ada bapaknya teman saya tuh ustadz juga, dia kasih tahu ke saya, ya memang risikonya seperti itu. Sekarang tinggal pilih, mau tetap mempertahankan dengan kondisi yang seperti itu atau memang benar-benar hijrah. Suruh saya sholat taubatan nasuha selama 40 hari. Terakhir sedekah yang ada di diri kamu, sedekahin aja semua. Di dompet tuh udah habis. Nah, tinggal senyum, yang ada tinggal senyum. Tinggal senyum doang, Pak. Betul. Senyum, berarti. Kala itu saya ditugasin di Bangka, Pak. Gitu. Udah nggak, jadi ada uang sakunya cash. Sebulan tuh dikasih, saya sedekahin semua tuh, Pak. Saya sedekahin semua. Jadi, tapi alhamdulillahnya saya di situ nggak pernah kelaparan. Gitu. Jadi ada yang menjamu lah gitu. Saya ikutin pengajian, saya datangin pengajian jadi punya saudara gitu kan. Saya pulang, alhamdulillah saya digugat cerai. Nah itu seperti itu, ini saya tetap nekat, pokoknya saya ini juga. Nah saya datang ke situ, ternyata direktur saya panggil saya, dia bilang, kamu punya hutang ya? Siapa ini? Adanya di tengah. Kopi siapa? Nah terus bingung ntar ya, adanya di tengah ya Pak. Pak, kopi Pak, saya nggak ngopi Pak. Betul. Nah jadi begitu direktur saya panggil, ternyata data saya ini sudah sampai direkturnya Bank Mandiri, Bank BCA gitu, sampai direksinya mereka. Nah kan saya staf ahli dari perusahaan itu kan, gitu. Nah sampai direktur saya dikontak gitu kan, lu gimana sih jadi hot news nih katanya, kenapa masa di semua bank direkturnya bilang lu punya sangkutan ya? Memang sih nggak besar, saya sekitar 190 juta sampai 200 jutaan. Ini udah nih, biar nggak ngopi satu. Enggak, udah nggak ngopi saya. Hah? Air putih aja dulu biar. Nah ternyata doa saya bisa dikabulkan, saya dilunasin tanpa saya minjam Pak. Jadi direktur saya bilang begini, gua lunasin tapi lu bantu gua di sini sampai perusahaan ini tumbuh. Ya udah nggak apa-apa. Kebetulan Itu udah pisah sama istri. Hah? Belum Pak, lagi pisah rumah. Oh, lagi pisah rumah. Yang pas saat mau dilunasin itu lagi pisah rumah. Lagi pisah rumah. Jadi mantan istri saya istri saya itu kagak tahu, kalau tahu main. Jadi dia pikir wah bangkrut ini, ngapain diikutin ini, udah bangkrut gitu kan. Padahal saya berhutang itu saya nutup hutangnya dia Pak. Awalnya dia yang berhutang. Gitu, karena saya nggak tega dia dikejar-kejar itu, akhirnya saya take over semua hutang-hutangnya dia. Gitu. Nah ternyata saya dapat gugatan cerai itu. Nah saya nggak bilang kalau bisnis juga gitu ya. Istri kerja Pak. Oh, kerja. Ya di kantornya sampai adik saya dikasih tahu adik saya nggak percaya Pak. Adik saya bilang begini, adik saya kan magang lah ibaratnya di kantornya dia. Dibilang gini, Mas,
tahu nggak bini lu dijurukin ratu kartu kredit. Yang bener saya bilang gitu. Biarin aja saya Saking gituin. banyaknya ya. Iya, tapi saya nggak percaya, positif thinking aja saya sama istri gitu kan. Nah tiba-tiba kolektor datang, saya ditelepon dari Surabaya, suruh datang. Akhirnya saya bilang nanti ya 2 hari saya baru sampai Jakarta, sampai ke Jakarta. Terus malam Jumat kolektor datang nyari istri saya. Pas saya pulang dari kantor gitu kan, pas nyampe saya lihat orang duduk, kok saya kenal, saya bilang gitu kan. Saya bilang, Bang Timothy, saya bilang, lah Pak Adi tadi di sini. Ternyata dulu dia bekas kolektor anak buah saya. Saya gembongnya kolektor, Pak. Saya supervisornya. Dia nggak enak nagih saya gitu kan. Loh, saya mau nagih ini keluarganya Mas Adi. Lah itu bini saya sebelum gitu kan. Aduh Bang, gue nggak enak sama lu nih. Lu kan udah tahu dah. Ya udah, cuma gini aja. Saya tahu dah, pokoknya gue udah tahu dah. Nih, buat ongkos lu dah saya kasih 100 karena kolektor itu Pak dia dengan ada target Pak, dia dikasih surat nih, jadi dia harus balik Pak, karena nggak pakai gaji dia Pak, dia cuma bayar sendiri. Nah dia kan komisi, dia masuk apa ini gitu. Dulu saya punya prestasi Pak, memang bisa nagih miliaran, bisa saya tagih gitu, kayak anak buah jongki lah saya gitu. Nah akhirnya dia pulang ini ya, saya tanya istri saya marah-marah. Nah baru dia cerita dia punya hutang gitu. Nah, akhirnya ya udah saya take over semuanya. Nah itu jadi kejadian itu, saya punya hutang, direktur saya tahu, saya udah pasrah, mau dipecat lah saya bilang gitu. Udah lah Bu, saya kan mau dipecat ya monggo silakan, saya terima, saya bilang. Kalau gua pecat nih, kata dia bahasanya gitu sebelum bantu saya nih Pak, kalau gua pecat mau jadi apa? Ya jadi orang lah saya bilang gitu. Mau jadi apa lagi saya bilang gitu. Bos saya orang Batak gitu kan. Enggak takut lu utang segini dikejar saya. Ngapain, kalau nggak bisa bayar mau ngapain? Saya bilang kan ibu tahu saya di sini ditugasin juga sebagai kolektor juga, saya tahu dong hukum-hukumnya. Di perusahaan itu kolektor, saya diperbantukan di legal Pak. Jadi kalau ada piutang, istilahnya piutang perusahaan macet gitu, saya turun nagih juga, bantu gitu. Jadi kan saya tahu gitu kan. Nah betul. Saya kenal dengan risk management, manajer risk management, hasilnya kepalanya kolektornya lagi. Karena perusahaan saya ekspedisi Pak, pengirim kartu kredit sama billing statement. Nah ada yang pengguna kartu kredit yang istilahnya kita bilang fraud. Jadi atas nama siapa gini. Dulu saya nangkepin itu berdua bekerja sama manajer yang risk manajemennya gitu. Jadi tahu gitu. Nah direkturnya juga nggak berani panggil saya kan. Nah saya ketemu nama direktur BCA, ketemu sama segala macam ya, dari satu sisi pekerjaan, tapi dia nggak pernah negor saya. Lu punya utang ya? Enggak gitu. Dia negornya lewat ke ini. Bilang gini, Bu, Ibu jangan marah ya. Si Aditya biar deketan kan. Ada sangkutan nih segini dia bilang begitu. Akhirnya saya dimitingkan, saya diem aja segitu kan. Terus akhirnya ya udah gue lunasin ya, itu saya ibu, saya bilang gitu kan. Gitu. Kalau ibu lunasin terus bagaimana caranya, saya bilang lu ada aja, berapa gaji lu? Terus gitu, gila lu, gaji manajer lu segini katanya ya. Kan saya mana pernah saya ke manajer lain masuk ke ruangan ibu minta naik gaji, nggak pernah saya. Masa bodoh mau digaji berapa kan bodoh. Kalau gue potong sekian gimana caranya, kan lu nggak makan nanti. Akhirnya Allah kasih rezeki sama saya situ Pak, saya dinaikin gajinya Pak. Jadi istilahnya itu cicilan, sebenarnya nyicil saya Pak. Jadi sebelum dipotong dinaikin gaji dulu. Dinaikin gaji, dikasihin. Sama aja nggak nyicil tuh namanya. Sama aja nggak nyicil, tapi gaji saya naik Pak. Gaji naik. Jadi lebih dari yang bulanan itu jadi lebih. Kok jadi lebih nih saya bilang. Jadi saya untung. Udah buat lu aja. Tapi konsekuensinya saya tidak boleh resign. Gitu. Nah saya dampingin beliau tuh sampai dari istilahnya perusahaan goyang, terus sampai tumbuh lagi, sampai saya dikasih sama direktur. Jadi direktur operasional di salah satu perusahaannya dia. Nah itu udah saya tutup semua. Nah itu saya bilang
Jadi nggak pakai Itu Nggak pakai riba lagi ya. dapat kemudahan begitu, pertolongan kayak gitu, kira-kira apa yang sudah Pak Adit lakukan apa gitu? ya itu saya ngikutin ajarannya Pak Ustadz Pak itu. Ustadz Fadlan. Pak Ustadz Fadlan kasih tahu pokoknya udah tobat, kamu sholat yang jamaah jangan ditinggal, kejar subuh jangan, kalau bisa jangan ini gitu kan gitu. Terus kalau bisa sedekah katanya kan begitu. Iya. Banyak-banyak istighfar, banyak-banyak sholawat gitu kan. Nggak usah 1000 kata dia, berat. Zikir 200 sampai 100, sudah ikutin aja. Pertama gitu naikin terus, tahajud jangan ditinggal dibilang. Nah itu seperti itu. Nah terus kan saya mulai kayaknya buat ini cari-cari di Facebook tuh kan, kelompok-kelompok, ada Pak Sutrisno juga, saya ikutin. Oh ini kajiannya ini, oh ini nih. Jadi di saat udah mentok tuh, utang banyak, tagihan Ya iya Pak, mentok mau bayar pakai apaan gitu kan? Jadi modal satu-satunya dari nasihat Ustadz tuh, tobat, Iya, sholat gitu. gitu. Kan saya tanya, kira-kira saya mesti gimana lagi, Ustadz? Mau bagaimana nih? Saya bilang, memang sih satu sisi Ustadz, yang datang kadang teman saya, kadang bukan teman saya gitu kan. Kalau giliran teman saya jadi ngobrol kan gitu. Iya, yang kolektornya itu. Iya, kalau bukan jadi gontok-gontokan. Nah, saya bawaannya beringas terus gitu. Jadi saya di Surabaya tahanan kota, Pak. Saya hajar orang, Pak. Iya. Gitu, sampai sebrutal itu saya nih. Gitu. Terus saya bilang kalau kayak begini terus sampai saya jadi penjahat, saya takut. Iya. Nah, yang saya takutin bukan mati, Pak. Gitu kan. Bukan saya mati. Saya berani mati itu. Cuma begitu Pak Ustadz itu juga kajiannya Pak Ustadz yang seminggu lalunya mengenai tentang siksa kubur gitu. Nah saya kan takut di situ kalau gitu. Iya ya mati proses pindah alamnya selesai, tapi pertanggungjawabannya belum selesai. Wah disiksa nggak bisa ngapa-ngapain kita kan begitu. Nah disitulah saya ikut kajiannya Pak Ustadz Farhan itu. Nah akhirnya dengan modal ya udah nekat ya udah pasrahnya yang mau diapain lagi udah kan begitu kan. Ya udah. Pasrah, tobat. Ya, baru tuh tobat. mulai terurai itu ya. Ya. Jadi memang gini Pak Adit. Maaf nih potong kan kita sambil ngobrol. Saking cemasnya orang ketika dapat udah tobat aja dulu malah marah-marah. Ya. Utang harus dibayar, gimana mau tobat? Besok udah tagihan nih, udah jatuh tempo. Kok tobat? Tobat mah saya udah gitu. Jadi disuruh tobat dulu, suruh tenang dulu, malah emosi. Ya Itu saking apanya gitu ya. Itu istri saya Pak dibilang begini sampai dibilang sholat jengking Nah. emang bakal dapat duit lu katanya gitu. Udah ini caranya besok kita ditagih katanya. Udah tenang aja saya gituin. Kan kita minta Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang saya gituin. Jadi omongannya Ustadz Farhan saya bawa lagi ke rumah gitu. Nggak di gubris sama dia, malah dia dengan ketakutannya kan gitu gelisah karena dia kan diteleponin. Saya bilang telepon jadi angkat, kalau nggak pengen diangkat ya dia diemin aja, ntar dia mati sendiri, dia bosan kan gitu. Nah saya gituin sama itu istri, memang gangguannya itu Pak gitu. Nah terus saya ngalaminya begini Pak, beda antara kita sendiri Pak. Wah sendiri unek-unek setannya banyak Pak gitu. Saya kadang-kadang emosi kalau sendiri Pak. Iya. Saya ikut kumpul itu Pak. Jadi kayak Pak Tris kayak gini acara-acara gini di Surabaya. Pokoknya waktu itu kan memang saya di Surabaya, terus di di Jakarta saya ikut tuh gitu. Jadi saya ikut juga ke MTR Pak, masyarakat tanpa riba. Ada kajian di sana, ikut saya gitu, bayar 100, bayar saya. Terus ikut sama Pak Happy Trenggono juga. Saya ikut Pak itu kayak gitu. Wah, motivasi saya naik di situ kan. Karena apa? Bukan saya sendiri yang utang, saya kecil, miliaran ada saya bilang gitu kan. Wah, ternyata ada yang lebih. Ada yang gede lagi, orang dia bilang, tahu nggak Mas Adit, saya mau bunuh diri. Gila, kejam lagi saya bilang gitu kan. Saya Pak, jujur aja Pak, saking pusing waktu di Surabaya Pak. Saya itu ke klub malam Pak, sampai ibaratnya jual diri saya, bukan jual diri atau dalam arti saya bilang saya berani matiin orang asal dibayar. Saya bilang begitu. Saya nggak apa-apa, saya matiin orang nggak apa-apa, saya bayar. Saking buntunya tapi bayar saya, bayar mahal. Nggak apa-apa kalau misalnya
Jadi saya deketin orang yang lagi pusing, saya deketin. Lo ada masalah nggak sama orang? Kalau ada masalah mau ngabisin orang, sini gue yang ngabisin. Bayar, saya bilang. Sampai segitunya, Bang. Gitu. Nah, memang sih nggak sampai mati, mau sampai bonyok doang. Itu dibayar 18 juta. Terus ikut Ya, komunitas gitu ya. komunitas, kita sharing, kita bisa Sharing. tahu ini kayak gini. Dan ternyata kuasanya Allah juga, ternyata dosa kita itu kita anggap besar, Ya. ternyata ada juga yang lebih Ada besar. yang besar. Tapi Jadi kita nggak bagaimana putus kita asa ya, mensikapinya? jadinya. Iya, Iya, nggak putus betul. asa. Jadi bagaimana kita mensikapinya? Ya satu-satunya memang benar. Kita berkumpulan dengan orang-orang yang soleh. Ketika kita mau hijrah juga ya semua-muanya gitu. Jangan berkumpul lagi sama itu gitu. Jadi teman-teman yang saya ganti nomor tuh, Pak. Gitu. Jadi nomor-nomor saya ini ya yang baru ini ya teman-teman ya istilahnya baik-baik semua gitu. Jadi yang udah lama-lama nggak ada gitu. Kalau dulu masih ada, Pak. Dit ada orderan nih. Ada apa? Nyulik orang. Udah gitu, Pak. Nah, gitu. itu kalau nggak hijrah tuh lingkungan kena Iya, lagi kaya ya. sih kaya, Pak. Gitu kan. Cuman nggak berkah ya. Nggak berkah, Pak. Ada salah satu kajian, Pak, di pesantrennya teman saya. Ada. Jadi lu kan mau hijrah, ya gini. Saya jadi belajar mati, Pak. Belajar mati. Jadi dibigali nih, Pak. Kita duduk begini aja sih bisa gini, Pak. Kita bisa bangun, kita lompat gini, Pak. Tidur, Pak. Kita dikafanin tidur, Pak. Kagak bisa gerak kita, Pak. Ngaji tuh orang ngaji, Pak, kayak gitu gak bisa ngapa-ngapain, Pak. Ampun. Gelap, Pak, jam 12 malam. Terapi itu ya ceritanya ya. Iya, Di itu terapi. Saya di tes mental saya kan dulu katanya sering nyulik orang, sering gebukin orang. Berani lu bunuh? Iya, berani. Ya udah gampang. Sini nggak usah pakai itu. Nih dia duduk nih. Dulu lihat kan, pendek kan? Ya, saya pakai segini, Pak. Ini mah encer. Ya coba pakai tuh. Pocong-pocongan itu kan. Nah, tidur orang nggak diikat, nggak diapain, Pak. Santri di sini ngaji, Pak. Pertama nggak terasa. Terus kayak saya ketidur kayak kena apa namanya kalau orang ini kan rep-rep, Pak. Rep-repan. Ah itu, Pak. Sesak dada saya, Pak. Bikin saya mati lagi saya. Belum tobat mati. Nangis itu, Pak. Di situ. Jadi Padahal nggak diikat tuh pocong-pocongan. enggak, Pak. Gitu. Terus Tapi nggak bisa bergerak kita. nggak bisa, Pak. Coba miring, Pak. Bener-bener ke arah kiblat, Pak. Itu dulu, waduh, kayak gimana tahu itu. Nah itu di situ ya itu makanya titik situ saking makin saya di Masjid Al-Falah itu saya terus ikut kajian. Selama itu kan saya 9 bulan di Surabaya tuh, Pak. Sampai orang kantor saya waktu pas saya meeting di pusat itu dibilang, tumben lu rajin, dibilang gitu kan. Gitu. Karena dulu jidat saya sampai hitam, Pak. Saya sholat tuh, Pak. Qobliyah, ba'diyah saya jalanin, Pak. Duha 12. Apa namanya? Tahajud 12 terus witir gitu lagi kan. Udah pokoknya kalau bisa saya bangun sholat. Saya takut, Pak, saya bilang gitu kan. Takut benar-benar yang disampaikan itu karena kan kajiannya kajian Quran, Pak. Iya, betul. Gitu. Ya gimana kita membaca di situ siksa api neraka. Nah, di situ ya udah akhirnya merubah muanya. Saya kembali, ya saya lebih nyaman sekarang dengan kondisinya, ya saya tenang gitu. Jadi kalau ada teman-teman yang gelisah masalah ini, saya cuma kasih tahu begitu. Nah memang ketemunya begitu, Pak Ustadz. Ketemunya kayak orang dikasih tahu ngeyel gitu. Kalau saya sih bilangnya begini, nggak apa-apa. Lu kan lagi mabok, nggak apa-apa. Ntar Habisin kalau dulu tuh, udah Pak. kejedot, cari nomor telepon gua, sini gua kasih tahu, saya gituin. Gitu. Karena percuma katanya, iya gue besok didatengin kolektor, gue suruh ini. Nah tenang aja, saya bilang gitu. Baru didatengin. Makanya sampai ngedampingin, bener nggak didatengin? Nggak didatengin, Pak. Pinjol itu. Tapi udah takut ya. Tapi udah takut baru terus udah gitu juga jahatnya pinjol itu kan hajar mental, Pak. Iya, data kita disebar ya. Temennya diteleponin, wah, semuanya, mertuanya yang ada di kontaknya dia. Gitu, saya bilang, kan lu pakai aplikasi kan? Iya, aplikasinya lu ini aja matiin, saya gituin. Nah sampai saya gituinnya gitu. Nah terus yang apa namanya, yang temen rumahnya mau disita,
gitu kan, sampai mau dilelang gitu kan. Ya udah lelang, utang lu kan berapa? Ngadep dong ke bank. Kalau itu rumah lakunya sekian, berarti ada lebih dong di situ. Iya. Mana balik gitu kan? Nggak apa-apa lu kontrak, saya gituin. Iya. Gitu sampai teman saya itu jadi apa namanya pisah sama istri. Iya. Sama dilele juga Pak tadinya dia, cuma punya usaha puyuh. Sampai bangkrut gara-gara itu Pak. Pisah sama istrinya. Jadi marbot masjid di Cibubur Pak. Gitu. Nah kan lu bisa tidur kan di sini? Iya ya. Iya. Nah, awalnya dia di situ Pak. Sholat cuma ini segini segala macam. Ya mungkin kesian kali ini orang kalau ada di sini ya tiap hari ada di sini tanya sama pengurus masjid. Iya. Nah kebetulan di situ lagi butuh marbot, ya, panggil di situ. Nah sekarang dia udah nikah, dapet istilahnya ya wanita wirausaha Pak, punya butik. Iya. Wah keren lu nggak main di lele lagi saya gituin. Enggak kata dia gitu. Udah itu masa lalu kata dia gitu. Dia lele kenapa dia main lele jadi nggak Ya sukses? pinjaman bank itu Pak, sebenarnya bagus. Iya, iya. Lelenya sih bagus Pak, Bagus, pinjam ya. ribanya Pinjam itu bank. yang nggak bagus. Ah, nih, ada pertanyaan nih. Jadi benar ya, orang kondisi tenang itu bisa diraih Oh iya Pak, meskipun berpikiran jernih gitu. utangnya belum selesai. Iya, betul. Bisa itu dia Bisa. menjadi tenang. Bisa. Gitu kan katanya gini. Boro-boro tenang, kalau udah lunas baru tenang. Ini bagaimana bisa tenang kalau belum Enggak. lunas? Gitu. Kadang-kadang ada share dakwah juga. Jangan merasa tenang kalau hutang belum lunas, gitu kan. Kadang-kadang juga itu. Ini saya mikirnya wah ini benar sih kalimatnya benar, tapi kadang-kadang salah juga. Nah pengalaman Pak Adit gimana itu? Bisa nggak kita utang belum selesai, urusan sama belum selesai, tapi kita sudah merasa tenang gitu. Jadi ada kajian salah satu saya ustadznya lupa, dia kajiannya begini Pak, kalau kita udah punya hutang Pak, amal ibadah kita yang ambil Pak, karena kita nggak punya Pak, itu jadi jangan sampai kamu merugi jadinya kan begitu. Nah itu jadi senjata buat saya Pak. Wah kayak gitu gue banyakin ibadah aja kan, gue nggak bisa bayar, ya kan? Impas ya dia. Yang penting impas, tapi hati tenang Pak. Iya. Tapi hati tenang gitu. Walaupun di ini lagi ya gimana ya Pak, dari yang marah sampai yang rendah gitu. Maksudnya yang tadinya marah-marah Iya, udah akhirnya pelan. pelan. Gitu. Nah Allah itu bayar kontan Pak ketika kita misalnya itu. Bos saya itu berapa sih utang lu dit segini? Ya elah cuma segini doang. Ya udah cicil. Padahal dicicil dari gaji saya itu Pak, itu 3 tahun udah lunas. Gitu. Udah 3 tahun udah lunas gitu. Ya harusnya saya bisa keluar dong Iya, gitunya. iya. Tapi ya saya dia tahu begitu kalau 3 tahun ini lunas, saya ini dipanggil, saya dinaikin pangkat, jadi kan di direktur, Iya. gitu, dikasih saham di situ juga. Nah, tapi saya percaya, makanya saya bilang, ya Allah, ini dahsyatnya doa, saya bilang. Makanya hati-hati, saya nasihatin anak saya yang sekarang nih, istri saya bilang, sama ibu saya bilang, Bu hati-hati, saya bilang, doa itu Allah nggak main-main. Ketika memang doa Allah itu lagi senang sama kita, diliatin dulu, ayo sini, ayo sini, ayo sini. Begitu kita Allah udah sayang sama kita, itu diijabah, nggak pakai besok Pak. Nggak pakai nunggu tuh Iya itu lunas, saya datengin, gagah berani saya ke ini kan, ke bank. Bang bayar, saya bilang nih, gua nggak mau bunganya kayak gini, dosa lu gini saya gituin. Manajernya teman saya. Enggak, waktu Ya udah. melunasi kita pokoknya saja. Ya pokoknya Pak, gaya saya, Iya, iya. duit kan di sini kan. Ah, Kagak bisa, nego lagi. Gua nggak mau ngomong sama lu supervisor, gua mau ketemu sama bos lu, manajernya sih, manajer. Gua udah tahu ini dia lari kemana, udah jangan segini ya. Ya dah. Jadi dari 180 tuh cuma bayar 80 Pak. Saya megang di 100 Pak. Iya. Bisa ngomong begitu ke bank karena udah tenang. Lah itu dia Pak. Itu ini. Jadi ada orang yang mau datang ke bank aja takut. Ketemu orang bank aja takut. Gimana mau selesai kalau dia nggak ada komunikasi dengan pihak bank, Ya, gitu kan? betul. Nah berarti kan taubat. Udah dapet nih poinnya nih Pak nih. Taubat, tenang, datengin bank, ngomong, Iya. negosiasi, gitu kan? Jangan diam-diam aja gitu ya. Iya. Gue dulu pengalaman. Nah pas ikut Pak Happy Tanggono tuh. Sekalian perkenalkan nama biar Pak. sekalian. Ini udah belum. Udah, Pak? Ntar kita Udah. ini tektokan Kita lagi, ngobrol ya. iya ngobrol lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Yosril Chan. Ring di